Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'. Puji syukur atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Hendra Aryadi selaku moderator diskusi pada kali ini yaitu yang berjudul obat-obat sistem kardiovaskular. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku penanggung jawab mata kuliah kami yaitu mata kuliah farmakologi klinik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aina Novalia, ada Asih Ayuni, ada Atika Lutfiyah, ada Nur Hanifah, ada Restia Septi, ada Ristifa Alida, ada Salsabila Putri Nursyah, dan ada Sela Asharianti. Selanjutnya itu masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular itu apa sih sebenarnya? Obat kardiovaskular itu adalah kelompok obat yang dapat mengurangi, mempengaruhi, dan memperbaiki sistem kardiovaskular yaitu jantung dan pembuluh darah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selanjutnya itu materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada obat anti angina, ada obat kardiotonik, yang ketiga ada obat anti aritmia, yang keempat ada obat gagal jantung, dan yang terakhir ada obat anti hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Materi yang pertama adalah obat anti angina. Sebelum kita mengetahui golongan-golongan apa saja obat anti angina ini, kita harus tahu dulu apa itu angina. Angina pectoris adalah kondisi di mana terjadi nyeri dada hebat yang disebabkan oleh tidak cukupnya oksigen yang diberikan ke jantung karena aliran darah koroner yang tidak bekerja dengan baik. Sedangkan obat anti angina adalah golongan obat yang dapat memberikan terapi untuk penyakit angina pectoris dengan cara menyeimbangkan permintaan oksigen dan juga kebutuhan oksigen di dalam jantung. Obat anti angina pertama adalah golongan nitrat. Obat golongan ini bekerja dengan cara menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada pembuluh darah perifer dan juga koroner. Obat dengan golongan ini memberikan efek pada jantung, yaitu mengurangi kebutuhan oksigen pada miokard dan juga jantung dan meningkatkan suplai oksigen ke miokard dan juga jantung. Obat jenis ini menyebabkan efek samping yaitu pusing dan juga muka memerah dan memiliki kontraindikasi dengan obat Viagra. Contoh obatnya adalah isosorbit dinitrat dengan dosis 5 mg. Obat golongan kedua adalah golongan beta blocker. Obat golongan ini bekerja dengan cara mengurangi konsumsi oksigen pada miokard, mengurangi kontraktilitas miokard, mengurangi denyut jantung dan mengurangi konduksi AV dan mengurangi tekanan darah sistolik. Obat ini memiliki kontraindikasi dengan pasien yang memiliki asma, dengan pasien gagal jantung yang disertai dengan dekompensasi, dan juga dengan pasien yang memiliki penyakit arteri perifer yang berat. Obat ini menimbulkan efek samping yaitu mual dan muntah, diare yang ringan, konstipasi, mimpi buruk, insomnia, halusinasi, rasa lelah, dan juga demam. Contoh obatnya adalah bisoprolol dengan nama dagang mentate atau yang lain-lain dan digunakan dengan dosis 5-10 mg per harinya. Baiklah, golongan selanjutnya yaitu golongan kalsium antagonis, yang mana mekanisme kerjanya menghambat kontraksi miokard dan otot polos pembuluh darah, melambatkan konduksi AF dan depresi nodus SA, vasodilatasi dan inotropik, serta memperlambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel jantung dan dinding-dinding pembuluh darah. Adapun efek sampingnya yaitu hipotensi, kemudian nyeri kepala, muka merah. Contoh obatnya yaitu amlodipin, besilet, kemudian deltiazep, kemudian velodipin. Nah,
Terapi antagina ini terdiri dari dua terapi. Yang pertama itu terapi farmakologis dan non-farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis ini belum ditemukan. Namun untuk terapi farmakologis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu nitrat organik, yang mana nitrat organik ini terbagi lagi menjadi atas 3, yaitu ISDN, ISMN, dan nitrogliserin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu beta blocker yang terdiri dari atas acebutolol, atenolol, metoprolol, propanolol. Kemudian yang ketiga yaitu CA2+ atau channel blocker, di mana terdiri dari atas obat amlodipin, diltiazem, felodipin, nicardipin, nifedipin, niteradipin, kemudian verapamil. Kemudian apakah itu kardiotik? Nah, kardiotik ini kan merupakan obat-obat dengan khasiat memperkuat kontraksi otot jantung yang memiliki efek inotop positif, terutama digunakan pada orang yang mengalami gagal jantung atau dekompensasi untuk memperbaiki fungsi pompa jantung. Nah, golongan yang pertama yaitu golongan glikosida jantung, yang mana mekanismenya itu menghambat Na+ atau Ka+ ATPase membran yang berperan dalam pertukaran Na+ atau Ka+ melalui membran sel otot. Kemudian efek samping terhadap jantung itu menurunkan gejala gagal jantung pada pasien yang telah mendapatkan obat diuretik. Yang kedua ada golongan agonis beta adrenergik dengan mekanisme kerja menstimulasi adrenoreseptor beta 1 di jantung dan dapat meningkatkan kontraktilitas. Efek terhadap jantungnya dapat memperkuat daya kontraksi jantung akibat stimulasi reseptor beta 1 adrenoreseptor di jantung. Contoh obatnya yaitu ada dobutamin HCl dengan dosis 50 mg per mililiter. Yang ketiga ada inhibitor fosfodiesterase dengan mekanisme kerja menghambat fraksi 3 enzim fosfodiesterase. Efek terhadap jantungnya sebagai penghambat enzim-enzim fosfodiesterase. Contoh obatnya yaitu ada milrinone lactate injection dengan dosis 10 mg per 10 ml. Selanjutnya adalah obat aritmia. Nah, apa itu aritmia? Aritmia jantung adalah masalah yang sering terjadi di dalam praktik klinis, yang timbul hingga 25% dari pasien yang diobati secara digitalis, 50% dari pasien yang dianestesi, dan 80% dari pasien infarktus miokardium akut. Aritmia ini dapat memicu gangguan irama jantung yang lebih serius, bahkan gangguan irama jantung yang mematikan. Misalnya, depolarisasi ventrikuler prematur yang dini yang dapat memicu timbulnya fibrilasi ventrikuler. Yang pertama, ada kelas 1, di mana mekanisme kerja dari kelas 1 ini yaitu menurunkan respon membran melalui penghambat saluran Na, di mana efek terhadap jantung yaitu dapat memperlambat infus listrik di otot jantung. Contoh obatnya ada lidocaine dan phenytoin. Yang kedua, ada kelas 2, di mana kelas 2 mekanismenya yaitu menghambat aktivitas simpatik melalui penghambat beta adrenergik, di mana efek terhadap jantung yaitu jantung dapat berdetak lebih lambat. Contohnya adalah atenolol dan propanolol. Yang ketiga, ada kelas 3. Mekanisme kerja dari kelas 3 ini yaitu memperpanjang aksi potensial. Nah, efek terhadap jantung dapat memperlambat infus listrik di semua sel jantung, di mana contoh obatnya adalah amiodarone. Selanjutnya yang keempat adalah kelas 4. Nah, mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat aliran masuknya Ca yang lambat. Efek terhadap jantung yaitu dapat menurunkan detak jantung dan kontraksi. Nah, untuk contoh obat dari kelas 4 ini yaitu adalah verapamil HCl dan diltiazem. Selanjutnya yang keempat adalah obat gagal jantung. Nah, apa itu gagal jantung? Nah, gagal jantung merupakan sebuah gangguan pada jantung berupa kegagalan dalam memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah antara darah yang dibutuhkan dengan suplai darah yang ada. Gagal jantung juga merupakan suatu keadaan akhir atau end stage dari setiap penyakit jantung,
termasuk aterosklerosis pada arteri koroner, infak miokardium, kelainan katup jantung maupun kelainan jantung kognitel atau kelainan jantung bawaan lahir. Obat untuk mengatasi gagal jantung ini adalah obat yang mengandung zat diuretik ataupun beta blocker. Yang pertama adalah diuretik. Nah, diuretik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diuretik lob dan diuretik thiazid. Nah, diuretik lob ini contoh obatnya adalah bumetazin dan furosemid. Untuk mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan ekskresi natrium dan cairan ginjal dengan tempat kerja pada ansa-Helen ascendant. Efek samping dari obat diuretik lob ini yaitu apabila diberikan secara oral dapat menghilangkan pada gagal ginjal berat karena absorpsi usus dan menyebabkan hiperurisemia. Selanjutnya yaitu ada diuretik thiazid. Contoh obatnya yaitu adalah bendoroflutumizid, klortiazid, hidroklorothiazid, mefrusid, dan metolazon. Untuk mekanisme kerja dari obat diuretik thiazid ini yaitu menghambat reabsorpsi garam di tubulus distal dan membantu reabsorpsi kalsium. Diuretik ini kurang efektif dibandingkan dengan diuretik lob dan sangat tidak efektif bila laju filtrasi glomerulus turun di bawah 30%. Baiklah, contoh obat diuretik yang berada di pasaran yaitu yang pertama ada hidroklorothiazid 25 mg, Farxic 40 mg yaitu isinya furosemid 40 mg, ada bumetazin 5 mg, dan bendrofluormetazin 2,5 mg. Selanjutnya yang B yaitu ada beta blocker. Mekanisme kerja dari beta blocker dengan memblok paling tidak beberapa aktivitas simpatik. Penyekat beta dapat meningkatkan densitas reseptor beta dan menghasilkan sensitivitas jantung yang lebih tinggi terhadap stimulasi inotropik katekolamin dalam sirkulasi. Juga dapat mengurangi aritmia dan iskemiokard. Contoh obatnya yaitu ada carvedilol, bisoprolol, dan metoprolol. Selanjutnya yaitu ada obat hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi merupakan kelainan atau kondisi di mana tekanan darah di dalam tubuh meningkat. Hipertensi merupakan faktor risiko serangan dan gagal jantung lantaran organ tubuh tersebut memiliki peranan penting dalam menyuplai darah. Karena itulah, hipertensi adalah kondisi yang perlu dideteksi dan dikenali sedini mungkin oleh seluruh kalangan. Yang termasuk ke dalam obat hipertensi yang pertama ada penggolongan diuretik, di mana mekanisme kerja dari diuretik ini meningkatkan ekskresi garam dan air, menghambat retensi garam dan air. Adapun deskripsinya merupakan obat ini pertama yang paling banyak digunakan adalah diuretik thiazid. Efek sampingnya hipoklemia, hiperosemia, hiperglikemia, dan hipomagnesemia. Contoh obat dari golongan diuretik adalah yang pertama tuh ada furosemid dan torsemid. Selanjutnya yaitu golongan simpatolitik. Yang pertama beta blocker. Mekanisme kerjanya menurunkan cardiac output, menghambat sistem saraf simpatik dan menghambat pelepasan renin dari ginjal. Indikasinya digunakan untuk hipertensi dengan penyakit penyerta. Efek sampingnya brakikardia, hipotensi, letargi, insomnia, halusinasi, disfungsi seksual. Contoh obatnya yaitu propanolol dan etanolol. Selanjutnya yaitu contoh obat prozoksin, dosaksin, dan teraksoksin. Mekanisme kerjanya bekerja pada blok kompetitif terhadap adrenoreseptor alfa 1 lalu mereaksasikan otot polos, arteri, dan vena sehingga menyebabkan tahanan vaskular menurun dan tekanan darah turun. Efek sampingnya retensi garam dan air, posturat, hipotensi, refleks takikardia, dan sinkop. Selanjutnya itu contoh obat adrenergik sentral yaitu klonidin. Efek sampingnya retensi air dan garam, sedasi, mukosa nasal mengering. Mekanisme kerjanya bekerja pada reseptor alfa 2 agonis sehingga menurunkan outflow energik sentral. Diindikasi untuk terapi hipertensi ringan, sedang yang tidak responsif terhadap diuretik.
diekskresikan melalui ginjal. Selanjutnya yaitu contoh obat anergik sentral yaitu Aldomet 250 mg. Efek sampingnya sedasi dan drowsiness. Mekanisme kerjanya bekerja pada reseptor alfa agonis sehingga menghambat outflow energik sentral sehingga membuat tahan perifer dan menyebabkan tekanan darah menurun. Merupakan prodrug yang akan aktif menjadi methylnorepinephrine. Selanjutnya golongan angiotensin inhibitor yaitu ACE inhibitor. Tidak boleh diberikan bersamaan dengan suplemen kalium atau diuretik. Memiliki efek samping batuk kering, demam, altered taste, hipotensi dan hiperkalemia. Contoh obatnya yaitu captopril dan lisinopril. Mekanisme kerjanya: pertama, hati memproduksi protein yang disebut angiotensinogen. Kemudian angiotensinogen dipecah oleh enzim dari ginjal yang disebut enzim renin. Hasil dari pemecahan ini akan membentuk enzim angiotensinogen 1. Enzim angiotensin 1 akan masuk ke dalam darah yang kemudian berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 kemudian menjadi hormon yang menyempitkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat dan membuat jantung bekerja lebih berat. Selanjutnya, angiotensin reseptor blocker memiliki efek farmakologis mirip dengan golongan ACE inhibitor, yaitu menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan sekresi aldosteron. Contoh obatnya yaitu losartan. Selanjutnya golongan kalsium channel blocker. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara membentuk masuknya kalsium melalui tipe L yang terdapat pada otot polos jantung dan pembuluh darah koroner dan perifer, sehingga menyebabkan relaksasi dan menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Contoh obatnya yaitu verapamil, diltiazem, dan dihidropiridin. Efek sampingnya yaitu konstipasi, pusing, rasa lelah akibat menurunnya tekanan darah. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video kami sampai di akhir. Berakhirnya ucapan saya, maka berakhir juga video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.